Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu analisa saham-saham hasil voting, pilihan terbaik dari Bapak dan Ibu dari alert robot yang ada. Jadi untuk alert robot mulai dari Senin, tanggal 27 Mei sampai hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, kita akan bahas menggunakan data hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Nah, kita akan lanjut saja Bapak Ibu ya. Ini adalah weekly review-nya. Jadi minggu ini ya, atau minggu lalu, mulai tanggal hari Senin sampai tanggal 31 kita punya alert. Walaupun marketnya tekanan sangat kuat kalau saya melihat ya. Sangat kuat sekali sentimennya. The Fed higher for longer, artinya mereka suku bunga masih belum ada aroma-aroma ingin menurunkan, lalu suku bunga BI juga belum bergerak, masih tinggi, belum ada penurunan, penyesuaian. Jadi sentimen market ini terutama terhadap perbankan yang sangat sensitif terhadap suku bunga ini masih tertekan. Jadi capital outflow-nya luar biasa. Apa boleh buat Bapak dan Ibunya? Jadi banyak alat robot yang keluarnya ini adalah second liner bahkan third liner. Jadi kalau kita mau ngotot masuk ke saham seperti BBRI, BBCA itu akan nyungsep. Tapi ada saham-saham yang second liner yang bergerak naik tinggi gitu ya. Yang bukan saham-saham favorit utama ya, justru yang dipegang fund manager besar malah nyungsep. Oke dia Bapak Ibu, itu dia untuk tanggal hari Senin tanggal 27 sampai tanggal 30 hari Kamisnya itu akan kita pilih untuk voting. Sementara tanggal 31 Mei-nya sudah kita buat di analisa after market close analysis, nanti kita akan jelaskan juga. Hingga yang sekian banyak ini, Bapak ada 12 atau 13 ini, kita pilih 10. Lalu kita voting, kita buat vote-nya, poolingnya. Bapak Ibu silakan pilih dari apa yang ada, ya kita pilih yang terbaik lah pilihan Bapak Ibu. Kita coba analisa dengan metode berbeda yaitu wake of analysis-nya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Ini Telegram bot-nya ada, channelnya juga. Kita votingnya di Telegram channel, Bapak Ibu bisa join nanti Telegram channel. Untuk join Telegram bot, Bapak Ibu scan aja QR-nya ini. Bapak Ibu scan QR, ada linknya atau di deskripsi video. Bapak Ibu bisa klik langsung install aplikasi Telegramnya. Insya Allah nanti bisa langsung Bapak Ibu ikutin ya analisanya. Ini sosial media juga, jangan lupa untuk diikuti. Disclaimer on ya Bapak Ibu, apapun itu, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Saya hanya sharing pengalaman saya dan tool untuk melakukan analisa Bapak Ibu. Tinggal nanti lakukan sendiri saja ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga menemukan tool yang bermanfaat dalam membaca market dan melakukan analisa data di pasar saham. Oke, untuk after market close hari Jumat kemarin tanggal 31 Mei sudah ada. Bapak Ibu bisa tutup dulu video ini kalau mau menonton after market close karena pembahasan indeks kompositnya sudah ada. Intinya minggu ini kita sinyal weekly-nya break low downsian ya Bapak Ibu. Jadi memang agak seram juga karena dia berhasil close di sini. Nanti kalau Bapak Ibu silahkan detail supaya nanti nyambung ceritanya. Jadi dia break high low high high low, dia membentuk new low. Jadi kompositnya yang didorong oleh saham-saham dengan bobot besarnya dia membentuk new low. Ini indikasi sign of weakness. Tetapi kan ada saja saham yang profit. Mungkin saham-saham di alert ini bisa kita lihat atau memang sekarang lagi sideways, dia turun justru bagi kita bisa untuk buy on weakness. Oke, silakan ditonton dulu Bapak Ibu supaya nanti nyambung ceritanya dengan analisa weekly-nya karena selama satu minggu ini ya penurunan satu bar weekly ini tetap ada alert-alert yang kita muncul. Walaupun begitu tentu sahamnya ini sangat terpengaruh dengan psikologi market yang ada di IHSG. Baik, ini dia alertnya Bapak Ibu. Bukan alertnya, ini adalah hasil votingnya. Jadi ada 10, mulai dari ada Raw Mineral, BRMS, BRPT, Buka, Goto, Isan, MDK, Metsi, dan Penenlife SSA. Jumlah vote yang masuk adalah 106. Yang melirik-liriknya ada 210. Dari 106 ini Bapak Ibu, yang terbanyak ternyata Goto. Apapun informasinya kemarin ya Bapak Ibu ya, Goto dia 17 vote, 16%. BRPT ini 15 kayaknya aja, 15 Bapak Ibu. BRPT, ya 15 nih salah, maaf 15. Sebentar.
Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, bisa ketik help. Help ini adalah list perintah yang tersedia. Jadi Bapak Ibu cek dulu, ya kalau bisa, kalau tidak ada tersedia di sini, nggak usah ditanya ya. Ini sudah ada, apa itu, VPA, SWG, ini adalah perintah-perintah yang akan kita ketik. Ada hourly ya, jadi untuk rotasi bintang, ada sektor 1 sampai 9. Nah, kalau nggak ngerti apa ini perintah-perintahnya, Bapak Ibu ketik tutorial. Nah, tonton dulu tutorialnya, nanti sudah dijelaskan. Kalau langsung sedikit-sedikit tanya, saya akan berikan, silakan tonton tutorial, saya akan balik lagi. Di sini tentang apa itu VPA, foreign flow ya. Kalau yang suka dengan asing-asing, sekarang saya juga sedang monitor karena pengaruh asing terhadap pergerakan indeks kita sangat besar sekali, terutama untuk big cap-nya. Kalau asingnya keluar, dia akan signifikan turunnya. Sankey diagram ya, ini V volume price analysis. Bagi yang tidak bisa ikut workshop, bisa ikut tonton tutorialnya. Nanti kalau ada rezeki silakan ikut untuk detail. Oke, kita akan lihat pertama tadi pilihannya adalah Goto ya Bapak Ibu. Kita cek dulu alert Goto. Goto ini nanti Bapak Ibu, saya nggak tahu berita terakhir apa, tapi dia sempat punya alert di tanggal 27. Nah, catatannya dia alertnya freshnya tanggal 3 Mei. Setelah tanggal 3 Mei dia punya alert lagi, artinya ada alert kedua. Kalaupun dia mau turun, mudah-mudahan adalah fase untuk kita bisa melakukan buy on weakness atau dia yang mengejar zona demand-nya. Kita Speedo Goto. Jadi tanggal 27 hari Senin ya, tanggal 7 itu. Fear, dalam tekanan, berarti dia dalam tekanan nih Goto karena waktu keluar alert itu dia berada di grid, sekarang dia fear, artinya supply-nya masuk ini. Kita lihat dengan Star Goto. Kita sekarang rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah Goto. Dengan pusat rotasi adalah composite. Sekarang saat ini Goto berada di zona grid, jadi sempat dia terjadi akselerasi menguat. Nah, ini sudah mulai masuk memendek, berarti mulai siap-siap belok dia Bapak Ibu. Batasnya kalau dia mulai crossing garis ini, itu indikasinya fear-nya semakin kuat. Kita lihat weekly-nya. Star Goto. Kita lihat weekly-nya nih, penghujung. Goto ada penguatan sedikit, tapi momentumnya sangat kuat nih. Ini kalau kehilangan power price dia akan bisa crossing. Nah, itu supply-nya fear-nya semakin kuat. Tampaknya memang agak ada koreksi turun sedikit. Oke, kita lihat monthly-nya, VPA monthly Goto. Karena kebetulan penutupannya end of month tanggal 31, jadi kita punya data yang akhir bulan. Nah, ini sejak IPO Bapak Ibu, kita lihat dia turun terus, sempat punya bottoming kita di 54. Jadi mungkin dia akan longer ya Bapak Ibu kalaupun ke sana, tapi ini kalau kita lihat struktur, karena kan janjinya di ini adalah struktur. Kalau kita lihat ini high low, mau nggak mau faktanya kita bisa labelin dengan marking down. Ya. Nah, lalu ini sebenarnya sudah mulai akumulasi. Bukan market sideways ya Bapak Ibu, kita belum tahu akumulasinya, nanti kita lihat. Tapi dia mulai turun, kita sudah punya bottoming di 54, taruhlah ini adalah selama 3 bulan dia selling climax, auto reaction secondary test. Ini adalah selling climax, ini adalah auto reaction, sempat naik, lalu dia berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mungkin dia secondary test, mungkin segitu. Nah, berarti ini masih ada berapa bulan panjang lagi ke sana. Nah, kita punya 54 bottoming di bawah. Bulan ini volumenya di bawah rata-rata, dia bawah rata-rata, tapi up volume dibanding kemarin yang bulan lalu mungkin masih banyak liburannya ya, lebaran dan sebagainya. Kita turun dulu ke VPA weekly Goto. Nah, itu dia kita bahas wake up-nya lebih detail kalau di sini. Oke. Dengan penutupan hari Jumat dan kebetulan juga dia weekly-nya full hari Minggu ini, tidak libur-libur ya, kalau nggak salah dia Minggu ini, volumenya bergerak meningkat. Tetapi volumenya adalah climax downfall, artinya supply-nya masuk Bapak Ibu. Ini dia sempat naik ke atas, kemudian diguyur oleh supply-nya. Secara kalau the weekly ini memang kemarin ada peningkatan, tapi minggu terakhir dia supply masuk sedikit saja. Volumenya tinggi,
spreadnya di atas rata-rata, cuman close-nya low, artinya supply-nya masuk. Dia sempat naik tinggi, supply-nya masuk, ditanya dengan climax fall down. Oke, jadi ini masih panjang ya. Ini selling climax, ini ke atas ini auto reaction, dia secondary test, dia ngetes ke bawah. Kalau di monthly-nya pokoknya 54, ya kalaupun mentok kan 50 lah. Ini sudah hampir-hampir di bottom-bottom lah Bapak Ibu. Jadi kalau mau dia the best time for buying, dia menurut saya ini kan auto reaction, dia kita tarik garis di sini lah sekitar atas ini. Kalau dia jebol mungkin itu menjadi the best time for buying. Kenapa nggak ini? Karena ini selling climax-nya terjadi di sini, ada stopping volume, auto reaction, dia secondary test di sini, dia akan ngetes lagi auto reaction ini. Begitu ada break, the best time for buying, turun ke bawah second chance to buy, maka dia naik ke atas. Mudah-mudahan strukturnya terbentuk ini dari Wyckoff structure ya. Oke. Kalau kita lihat VPA Goto, bagaimana dengan struktur daily-nya? Oke, ini kalau main daily, kalau mau main fast ya Bapak Ibu, kita punya bottoming di sini 54. Dia sedikit turun. Nah, ini menarik di fase ini menarik, pas alert itu menarik. Dia bottoming ya, high low, higher high, lower low. Ini kalau kita tarik gini sajalah ya. Ini adalah high-nya. Ini adalah low-nya, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Membentuk bottoming lower low, artinya nanti kalau kita Bapak Ibu tarik di 59 atau 57, 58 ini, dia sudah membentuk. Sekarang kita bersihkan, kita baca dari fase sini, ini adalah low-nya, ini ada high-nya, ini adalah low terhadap high, dan ini menjadi higher high. Oke, dia mungkin menjadi the best time for buying di sini. Lalu dia turun. Nah, turun ini, Bapak Ibu, kalau mau main agresif, stop loss-nya memang harus pasang sini. Nanti kalau kena cut loss, kita beli lagi di bawah. Kenapa? Ini ada satu, kita sekarang bicara tentang volume price analysis ya. Mudah-mudahan kita bisa bikin workshop-nya. Lihat, candle-nya merah ya, ke bawah. Ini disebut dengan, apa? Bukan three white soldier, black crow atau apa ya. Tapi lihat volumenya, meningkat. Penurunan ini valid. Ya, sampai dia close di bawah ini atau close di sinilah. Kalau mau pasang stop loss di sini juga aman ya, karena low high high low high high. Jadi sama dia turun kita bisa buy di bawah ini, kita pasang stop loss. Itu untuk yang agak sedikit konservatif. Tapi kalau agresif di sini. Kalau saya akan pasang di sebelah sini. Karena ini tekanan ini masih kuat, dia bisa kena. Ya, jadi tinggal diatur aja manajemen masuk di sini. Kalau kena di sini mungkin bisa apa ya, rapat, agak mau exit juga boleh atau kurangin posisi juga boleh, karena mungkin dia akan mengetes demand-nya sebelah sana. Nanti kita lihat ada nggak demand sebelah bawah. Menurut saya ini cukup kuat ya, karena sudah membentuk pattern low high high low higher high. Hanya saja 3 pattern ini volumenya menguat. Faktanya begitu ya, price-nya down, volumenya up. Dan terjadi distribusi di sini ya. Ini juga terjadi distribusi. Jadi 3 black crow ini valid oleh volume. Oke. Nah, apakah ada potensi? Ya, buy-nya di bawah inilah, dekat yang ini, yang low ini ya. Oke. Berapa sih itu low-nya tadi? 59 ya Bapak Ibu. Dia akan turun ke 59. Jadi kalau mau 57 stop loss juga nggak apa-apa. Karena volumenya valid ini. Ya, seperti janji saya akan bahas secara Wyckoff dan volume price analysis. Lalu kita lihat dengan SWG, DOM dulu kita lihat. DOM, bukan jangan DOM ya. VBP, VBP weekly Goto. Kita mau lihat di mana zona supply and zona demand-nya. Masih terkait dengan volume price analysis. Sebenarnya dia berada di zona supply and demand Bapak Ibu. Lihat ini dia cukup kuat lah di sini. Jadi karena ini adalah mungkin ini adalah demand zone. Jadi di bawah ini stop loss kita, karena ini ada yang harus dijebol oleh dia. Cuman kalau untuk the best time for buying, dia harus close di atas ini, harus berhasil mematahkan supply, lalu dia retest untuk menjadi demand, baru dia naik atau dia close di sinilah. Kalau dia close ini makin bagus ya, makin kuat, dia akan membentuk new trend up. Ini karena ini ada supply. Kenapa tidak ini? Karena supply tidak kelihatan. Ini supply-nya.
Jadi realistis juga, Pak, ini kan ada kenapa nggak ditarik? Boleh saja, tapi kalau lihat zona supply-nya realistis, banyak yang nyangkut di sekitar 920 ini untuk mulai bulan berapa nih? Oktober, November ya. November, Desember banyak yang nyangkut di sini nih. Ini kan naik karena dia di sini juga nutup gap ya, naik untuk turun ke bawah. Oke ya Bapak Ibu, kita jelas kita punya ini, kita punya supply. Kalau udah berhasil supply ini, mudah-mudahan kita beli di bawah ini profitnya lebih besar. Target jual pertama inilah ada sell mother candle. Kalau mau jual di sini, kalau kita beli di harga 65 ini, jualnya di harga 200, ini sudah lumayan Bapak Ibu ya, karena ini ada sell mother candle. Lalu kalau ini jual 50%, jual lagi di candle yang ini. Karena candle merah disebut dengan sell mother candle. Jadi kita jual-jualnya di yang muncul candle-candle merah inilah. Oke, kita lihat dengan VBP Goto untuk daily-nya. Oh iya, ya di atas ini ada supply sedikit. Dia masuk, tekan. Ini kebetulan berada di zona supply and demand yang di sini. Kalaupun jebol, ini masuk saya Bapak Ibu. Ini ada demand zone. Ini adalah demand. Demand ini 1, 2 yang mengarah ke atas. Dites sekali lagi ya, dites ya, tes sekali lagi. Tapi demandnya masih ada di situ. Kalaupun dia masih retest, dia harus mungkin dia akan retest demand zone ini. Oke, jadi kalau ya ini rapat deh sebenarnya ya, rapat sebenarnya. Jadi kalau mau atur menurut saya sih money management saja. Kalau mau tetap hold, beli 1 lot, 2 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, 30 gitu loh ke bawah sampai dia paling bawah ini. Yang pasti candle 3 ini valid untuk turun ke lebih bawah Bapak Ibu. Ya, faktanya kita bisa lihat ini, apakah besok pasti naik? Ya saya tidak tahu karena belum ada data. Dari data melihat price-nya turun, volumenya naik. Valid dia berarti. Oke, kita lihat sekarang foreign flow deh. PIF Goto. Tidak ada hubungan sama wake off, tapi volume asingnya nih perlu kita lihat. Waduh, ya. Untuk penutupan tanggal 31 Bapak Ibu, asingnya keluar lumayan besar, 188. Ini fakta juga menjadi penekan ya. Faktanya baru, jadi informasi seperti ini perlu kita lihat. Kalau kita lihat korelasinya tidak terlalu berkorelasi, Bapak Ibu. Ya ini sideways nggak kemana-mana, asingnya akumulasi, tiba-tiba dia nyungsep ke bawah di sini. Jadi dalam 5 hari dia 110, dalam 20 hari dia 108, net buy ya. Jadi dalam 20 hari dia net buy, dalam 60 hari dia net buy, dan sehari dia juga net buy, 1,2 miliar. Tapi kemarin itu tanggal akhir bulan mungkin kena drop atau apa ya Bapak ini. Saya nggak tahu juga Goto ini apakah dia ada indeks yang ngedrop dia hingga akhir bulan dia keluar. Itulah risikonya ya. Oke, berikutnya saham kedua adalah BRPT. Kita cek dulu alert BRPT. BRPT ini alertnya tanggal 28 keluar, tanggal 5 keluar, sebelumnya tanggal 4 keluar terus nih, naik kencang dia. Akhirnya ke tanggal 28 kemarin dia keluar lagi. Kita cek dengan Speedo BRPT. Netral, saat ini speedometernya berada di zona netral, artinya demand sama dengan supply. Kita lihat dengan star BRPT. BRPT kalau dari rotasi bintang daily, Bapak Ibu bisa lihat dia fear-nya masuk sejak seminggu setelah alert ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5 alertnya masuk ini sebenarnya. Supply-nya, fear-nya masuk membawa dia ke zona fear. Masih di zona greed tapi arahnya ke fear. Terlalu greedy akhirnya menjadi fear orang-orang itu untuk ngambil. Kita lihat ya nanti. Kita lihat weekly-nya W star BRPT bagaimana dengan weekly rotasi bintangnya. Oh, dia sebenarnya habis panik terbilah hope lalu masuk ke hope, cuman di hope-nya dia tertahan sedikit. Dia terjadi akselerasinya berhenti. Akselerasinya terberhenti jadi memendek. Artinya ada yang menahan dia supaya bintang ini tidak lanjut bergerak dari hope menuju grid. Kita lihat nanti weekly-nya. Kita mulai dengan VPA monthly BRPT. Mudah-mudahan strukturnya kelihatan. Dia polanya tersendiri nih soalnya. Oke, ya polanya kalau mau kita bilang respect terhadap wake off,
eh ya aneh juga ya Bapak Ibu. Ini marking up, ini stepping stone. Dia harus koreksi dulu di mid downtrend monthly-nya untuk terbang tinggi ya. Jadi kalau dia slow koreksi, tunggu di mid downtrend untuk dia bisa naik lebih tinggi. Nah, ini volatilitasnya tinggi sekali. Ya, 1, 2, 3 bulan turun, 1 bulan naik, 4 bulan turun, atau 3 bulan naik, nah turun. Dia membentuk apa istilahnya ini? Triangle. Sampai kemudian triangle ini di break, dia break. Nah, udahlah volatilitas tinggi sekali. Jadi kalau main ini kita cocoknya menjadi swing ini ya. Lihat untuk bulan monthly ini dia naik sempat tinggi, dia ngetes supply di atas lalu turun lagi. Jadi volumenya meningkat dan di weekly ini ada ledakan volume. Tetapi dia close-nya lower side. Kalau close-nya upper side tadi kita lebih enak. Volumenya sangat tinggi, spread-nya wide. Jadi apakah dia respect atau tidak respect mungkin pattern lain Bapak Ibu. Pattern lain ini. Kita lihat atau lihat di time frame lebih kecil melihat dia respect terhadap wake off struktur atau enggak. Kita lihat VPA weekly BRPT. Tidak semua saham dipaksa respect terhadap wake off structure ya. Kita lihat nih demo of indicate strength. Terutama kalau kayak saham BRPT ini ada pengendali atau yang menguasai sahamnya sangat tinggi. Seperti kalau di sini kan Prajogo Pangestu di BRPT-nya dia hold sahamnya sangat besar. Volumenya sangat tinggi, spread-nya ya rata-rata close-nya low. Ya jadi kayak sopir angkot lah ugal-ugalan. Nah, jadi kalau ada fund manager besar lain yang ingin masuk atau meramaikan volumenya, mikir-mikir takut disembelih juga kan gitu. Akhirnya memang kita juga pandai-pandai lah kalau naik begini volatilitasnya tinggi, kalau udah terlalu tinggi kita jualan, nanti kita ambil lagi di bawah, tinggi jualan, ambil lagi di bawah karena ini zona demand yang di bawah semua. Oke, kalau kita seperti dugaan kita bahwa dia membentuk ini ada head-nya, ini ada buying climax, dia akan coba ke atas, dia turun ke bawah. Kalau turun ke bawah nanti Bapak Ibu tunggu saja. Di bawah 1000 sampai bawah ini biasanya dia akan masuk zona demand. Minggu terakhir dia mengatakan demo indicate weakness. Jadi sempat dia naik, minggu ini dia turun. Bapak Ibu ya, candlenya bearish, volumenya up dari minggu lalu, volumenya juga tinggi. Valid, candlenya valid. Besok bisa turun lebih dalam untuk kita buy on weakness di bawah. Nanti polanya begitu lagi ya. Nanti kalau naik tinggi di atas 1000, 1300 kita jualan lagi ya. Oke. Kalau kita lihat dengan VBP, FVPA, BRPT. Nah, kita buka time frame yang lebih kecil. Apakah respect terhadap wake off? Ya kalau enggak kita lihatlah patternnya, kita bermain pintar-pintar, yang penting profit aja ya. Jadi ini kalau kita lihat ini zona demand, ada semacam spring untuk sebelum naik, syaratnya volumenya up, lalu greedy dia, ini ada sinyal buying climax, tetap naik tapi naik untuk disembelih ya gitu. Jadi kalau udah sinyal seperti ini dia akan turun, nanti di sini ada gap, dia tutup gap ya Bapak Ibu, tutup gap ya. Jadi nanti kalau ada turun sedikit kita bisa buy on weakness. Mudah-mudahan dimensionnya kuat. Volumenya sinyal untuk hari Jumat bagus pula. Ada perlawanan, dia katakan strengthen returning after downtrend. Jadi ada penurunan ini, dia mantul nutup gap, lalu dia mantul di zona demand. Sinyalnya adalah two-bar reversal. Volumenya juga besar, tapi ada churn memang. Tidak apa-apa kalau two-bar reversal, karena reversal itu ada pertarungan antara supply and demand, dan volumenya meningkat, tapi kan di sini kita lihat upper side dia, atau bullishnya menguat. Kita lihat dengan VBP weekly BRPT. Kita lihat dulu zona supply and demand-nya. Mungkin dia sudah masuk ke zona demand. Oke. Di sini ada, Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada supply. Supply ini yang disentuh oleh ini, maka dia turun lagi. Di sini ada demand ini sekarang ditentu ini, mungkin dia naik lagi. Nanti kalau jebol, di sini ada demand. Ya. Ini ada demand zone. Jadi mungkin kalau dia turun, dia akan tertahan oleh zona supply di bawah ini. Turun di bawah 1000 lah biasanya dia akan tertahan. Kalaupun dia jebol, ini ada sekitar 800, zona 800 itu banyak terjadi akumulasi. Dia harus akumulasi semakin panjang, akumulasi tiba-tiba dia bisa meledak tinggi. Ya kalau masuk ke bawah, dia akumulasi sini mungkin 3-4 bulan baru dia meledak tinggi. Tergantung bandarnya lah, tergantung Pak Prajogo Pangestunya atau siapapun sopir yang menyetir di BRPT ini. Yang kita bisa lihat adalah price volume, jadi volumenya price-nya turun, volumenya meningkat. Berarti penurunan ini valid dan masih bisa turun juga ke bawah.
karena zona demand-nya berada di sini yang kuatnya. Sekarang tertahan memang, tapi kuat atau nggak kuat kita lihatlah. Jadi siapin aja amunisi untuk BRPT kalau dia turun lebih bawah. Kita lihat VBP BRPT. Untuk detailnya kita lihat daily-nya, bener nggak demand zone-nya kuat? Iya, dia mantul di zona demand zone ini. Jadi ini ada demand zone. Ini ya Bapak Ibu yang panjang ini demand. Warna hijau ini demand zone. Dia tertahan sekarang. Ini ada gap, dia tutup gap. Demand zone mantul. Kalaupun ke bawah, ini ada demand lagi di sini, masih ke bawah kita bisa buy on weakness lah. Karena dia demand zone-nya sepanjang ini nih, ini demand. Jadi sekarang sudah masuk ada perlawanan, Ditekan terus, mudah-mudahan yang berada di bawah yang candle-candle merah-merah ini yang membuat candle ini naik ke atas juga melakukan perlawanan. Buat saya orang yang beli di bawah 1000 lalu dia jual di atas 1400 atau di atas 1300, dia beli lagi di bawah 1000 jual lagi 1300. Itu udah profit kan, lumayan segitu. Sekarang kita lihat dengan evol BRPT. Ya, powerbox-nya tidak kelihatannya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan PIF lah. PIF BRPT bagaimana dengan asingnya. Berikut ini adalah foreign flow, chart foreign flow untuk BRPT. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa kemarin tanggal 31 akhir bulan itu asingnya masuk 44 miliar ke dalam BRPT. Jadi kita bisa lihat di ujung ini dia candle barnya itu hijau, volume barnya hijau besar sebesar 44,7 miliar. Tetapi dalam 5 hari, kalau kita lihat mundur ke belakang, dalam 5 hari netnya adalah minus 28. Tetap masih net sell dalam 5 hari. Dalam 20 hari net sell-nya 5 miliar dan 60 hari net sell-nya hampir 7 miliar. Dalam 100 hari ke belakang net sell-nya 200 miliar. Jadi asingnya memang banyak tekanan sejak 200 hari ke belakang. Oke. Besok kalau mau buy on weakness mungkin kita bisa cari-cari zona di bawah ini. Karena masih ada zona di bawah yang potensial untuk kita bisa, kalau dia turun, mulai kita buy on weakness lah. Tinggal pandai-pandai aja lah mencari. Oke, itu BRPT. Berikutnya adalah PNLF. Mari kita lihat dengan alert PNLF. Saya ingat ini alert PNLF ini, panen ini bergeraknya serentak nih. Ada PNBN, PNLF, segala macam. Dia fresh Bapak Ibu tanggal 5 bulan 5 tanggal 27. Kita mulai dengan speedonya untuk detik terakhir, data terakhir PNLF. Sebelumnya juga dia kayaknya ada ledakan volume ini. Tapi lupa PNBN atau PNLF. Panen finansial grid, dia berada di grid, artinya demand-nya untuk penutupan terakhir lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan star PNLF. Bagaimana rotasi bintangnya? Rotasi bintang, iya, dia menguat di zona grid. Tapi yang perlu dicatat, sebelumnya dia sudah terjadi akselerasi sejak alert ya. Lalu hari Jumat dia jarak antar bintangnya memendek, terjadi akselerasi, artinya supply-nya mulai menahan ini. Menahan masuk, menahan penguatan. Sementara kan pusat kompositnya kemarin turunnya lumayan dalam, hingga membuat sektor finance-nya tampaknya habis panik terbitlah hope. Dan kita lihat weekly. Bagaimana dengan weekly-nya? Weekly ini kita ada alertnya. Kalau weekly masih terjadi penguatan, masih terjadi akselerasi karena memang hari Jumat saja mulai masuk. Mulai masuk berarti hari Jumat kemarin untuk supply-nya. Kita mulai dengan VPA monthly PNLF. Nah, ini kita coba baca wake up strukturnya dengan time frame lebih besar. Oke. Umumnya banyak yang seperti ini ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari tahun 2022 dia turun ke bawah, ini mungkin adalah fase accumulation ya. Lalu boom, disebut dengan marking up. Low, high, high, low, higher, high. Ini satu siklus di monthly kan. Luar biasa ya. Dan satu siklus monthly kalau dia terjadi siklus low, ini siklus high, lalu dia turun lagi menjadi high terhadap low, low bawah ini baru menjadi higher high. Itu satu siklus sudah selesai. Terus distribusi, dia turun, ini adalah marking down. Sekarang kita belum tahu apakah menjadi akumulasi atau redistribusi. Tampaknya dia break menjadi akumulasi ya. Dan volumenya price, volume. Bang, ya, volume price discount everything, that volumenya lumayan ada peningkatan. Tapi kita lihat di weekly-nya dulu.
VPA weekly PNLF. Nah, kita lihat dengan weekly-nya. Ya. Siklus wake off-nya terbentuk ya, Bapak Ibu. Akumulasinya panjang. Semakin panjang ini biasanya akumulasinya semakin tinggi dia terbang. Kuncinya begitu saja. Jadi saham-saham yang akumulasinya panjang tiba-tiba naik, dia bentuk low, high, high low, higher high. Nah, ini pattern satu terbentuk setelah akumulasi the best time for buying, second chance to buy. Maka dia patternnya berlanjut ke atas. Ini adalah distribusinya dalam seminggu saja. Lalu udah langsung panic selling, ada gap, langsung ditutup saat itu karena dia ingin turun lagi lebih jauh supaya nggak ada utang. Nah, bottoming terjadi di sini sekitar 246 atau 244, baru dia bergerak zigzag. Nah, ini kurang meyakinkan, tapi anggaplah ini reakumulasi ya. Dalam weekly kita sebut dengan marking down. Ini disebut dengan reakumulasi. Reaccumulation, ini sedikit ada spring nih sebenarnya. Ya. Lalu boom, setelah spring volumenya meledak, ini mungkin the best time for buying. Low, high, high low, higher high. Tapi sinyal terakhir dia menyatakan ada sinyal tekanan, cuman dia kosong ya. Kalau dia merahnya penuh bahaya. Volumenya besar sekali ya, Bapak Ibu, volumenya besar sekali. Nanti kita harus cek di daily-nya. Ini volumenya besar sekali, kemungkinan dia naik, lalu ada volume tekan, tapi dia tetap close up. Mungkin dia kalau turun memberikan kesempatan ketiga. Tapi kita lihat di daily dulu. Enak ya kalau belajar wake up, nanti mudah-mudahan kita bisa belajar lebih banyak di dalam kelas. PNLF. Oke. Sinyal daily-nya baru kita kelihatan. Daily-nya mengatakan penutupan hari Jumat, day move indicate strength. Aduh, ini tekanannya valid pula ya. Oke, ini kalau kita lihat adalah fase reakumulasi, sedikit ada spring, lalu boom, dia break. The best time for buying mungkin di sini. Ya, lalu turun ke bawah, second chance to buy, baru dia naik ke atas lagi, boom. Nah, kalau dia turun mungkin bisa turun lagi ke bawah sini ya. Turun ke bawah sini. Bos ini mungkin dia mengetes yang di break ini, mudah-mudahan naik lagi ke atas. Jadi saat ini stop lossnya sudah bisa di sini. Ya, ini ya sebenarnya mulai dari sini ya. Atau mulai dari sini. Kalau tiga-tiganya ini sudah warna hijau, trennya dan strength-nya ini sudah hijau, itu ciri-ciri bagi trend follower untuk masuk. Ya, di sini ini sebenarnya. Ini trend follower masuknya di sini. Begitu masuk, dia turun lagi. Kita buy on weakness untuk naik ke atas. Sekarang dia hijau lagi. Nah, ini dia ke bawah. Kita mulai di sini. Ini tarik garis ya. Nah, di sini kita buy on weakness. Dia akan masuk ke zona demand. Bagaimana dengan candle-nya? Price merah, bearish candle. Lihat, ada peningkatan sedikit. Penurunan ini masih valid, tapi mungkin akan turun satu candle lagi sampai bawah sini. Ya, ini demand zone-nya. Di sini ada demand zone kuat. Nanti kita lihat pakai VBP. Kita lihat VBP weekly dulu. PNLF. Oh, kenapa dia turun? Ada jawabannya. Karena ini supply zone. Supply zone ini berasal dari ini. Berasal dari ini dan berasal dari ini ya. Ini ada sell, disebut sell mother candle. Begitu dia muncul, dia akan turun. Begitu dia muncul dan turun, maka ini disebut dengan sell mother candle. Ya. Nah, supply-nya sangat kuat hingga nurun, lalu bottoming, dia break. Sebelumnya menjadi supply, sekarang menjadi demand, dia naik ke atas. Kena supply, orang yang nyangkut di sini sudah sejak tahun 2003 dia menahan perihnya nyangkut. Mungkin turun taruhlah minus 50%. Begitu di sini dia profit 0,5%, dia exit gitu ya. Dia anggap sudah profit dari minus 50 menjadi profit 0,50, berarti profitnya 50,5%.
dia ke exit, supply-nya meningkat. Gitu ya. Jadi memang karena ada supply, kalau begini Bapak Ibu kita tarik ini. Kemungkinan dia akan turun lagi ke sini, di sini demand zone. Jadi sinilah kita buy-nya. Ya, jadi memang chart supply and demand ini dalam volume price analysis sangat penting. Dia karena di dalam workshop itu kita bahas sendiri nih untuk supply and demand. Karena itu adalah hukum pertama dari Wyckoff. Kita lihat VBP PNLF. Oke. Jadi kalaupun dia turun, ya inilah yang di break tadi, dia bisa turun sampai bawah, mulai masuk ke bawah ini demand zone semua, ya. Demand zone itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita doa, kadang-kadang kita doa menyakitkan orang yang nyangkut ya. Misalnya ada orang nyangkut di sini, kita doa kita adalah mudah-mudahan turun lebih dalam supaya apa? Kita yang tidak nyangkut bisa buy, terutama buy itu kalau yang besarnya inilah. Kalau di sini misalnya mau beli 100 lot, 200 lot, 300 lot, 400 lot, di sini kalau di sini beli 5 lot, 5 lot, 10 lot, 5, 6 lot, 7 lot gitulah. Begitu masuk ke zona demand-nya kita beli banyak. Baru stop loss kena spring sedikit, candlenya langsung exit gitu. Enak kan? Kalaupun gagal kita bisa ini. Kita lihat foreign flow PNLF. Ini sektor keuangan pula. Biasanya sektor keuangan tekanannya kuat ini. Ya, asingnya keluar tapi tidak terlalu banyak. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat juga asingnya keluar kemarin hari Jumat hanya 0,09 miliar atau 9 juta aja nih kalau nggak salah, atau 90 ya. Ini 50 miliar dalam 5 hari dia sebenarnya net buy. Kita bisa lihat barnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam 5 hari ini dikumulasikan 50 miliar asingnya net buy. Dalam 10 hari ada 55 miliar, dalam 60 hari ada 81. Dalam 100 hari ada 71. Jadi sebenarnya sampai 100 hari aja dia masih net buy sebenarnya. Cuman koreksinya ini adalah justru kalau kita punya view lain, Bapak Ibu bisa beli di 334, mungkin beli 5 lot, di 324 beli mungkin 10 lot, di sini beli mungkin 20 lot, 304 beli 20 lot, ini mungkin 30 lot, ini 50 lot, 100 lot gitulah. Jadi makin bawah dia lotnya makin besar. Baik, itu untuk PNLF. Sekarang kita lihat BRMS, alert BRMS. BRMS tanggal 20 sudah ada alert, tanggal 5 dia ada alert lagi. Ini pada saat ini kalau nggak salah alert sektor metalnya ini bergerak semua. Kita lihat dengan Speedo BRMS. Grid penutupan tanggal 31, BRMS berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan style BRMS. Jangan lupa ya Bapak Ibu, harus praktek ini belajar ini. Ya, BRMS kita lihat dia bergerak bintang berada di zona grid. Basicnya juga menguat, sektor-sektor metal menguat, tapi untuk penutupan hari Jumat jarak bintangnya memendek, padahal kompositnya minus ya. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Weekly BRMS. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ketik VPA Weekly, bukan VPA, Starway BRMS. Bapak Ibu buka laptopnya atau HP sambil di ini juga diketik supaya sambil mendengarkan Bapak Ibu praktek. Karena salah satu menurut saya bahkan satu-satunya cara belajar yang paling efektif adalah praktis. Ya, learning by practice gitu ya. Jadi practice, learning by practice. Jadi sambil latihan, sambil belajar, latihan, belajar, lalu dengarkan penjelasan. Nanti sahamnya berbeda-beda, ada kasus yang berbeda-beda. Tapi kalau cuma dengarkan nanti hilang lah, maksudnya nggak masuk, nggak paham, kurang paham. W-Star salah, W-Star BRMS ini banyak ngomong jadinya salah ketik perintah. Oke, kalau untuk weekly rotation relatif terhadap pergerakan composite, kita lihat BRMS ini bergerak habis panik terbitlah hope. Dan perbatasan ini nggak tahu nih dia berada di mana nih. Mungkin ya taruhlah dia masuk ke hope. Dan ini mudah-mudahan dia bisa bergerak lagi untuk jangka panjang. Berarti mainnya nanti di weekly. VPA, monthly, BRMS. Kita lihat dulu monthly-nya. Bagaimana monthly? Apakah bisa kita lihat struktur Wyckoff-nya? Dari monthly, kita punya data kebetulan bisa di track sampai tahun 2014. Dia sempat jadi saham tidur di 50-an. Untung belum ada full call action ya. Jadi kalau nggak ini bisa nyungsuk lebih dalam lagi.
dia bergerak, balik lagi. Nah, dari tahun 2020 setelah pandemik, ada hilirisasi dan sebagainya, maka dia mulai bergerak naik ke atas ini. High, low, higher, high. Nah, sampai tahun 2022 pertengahan, dia sudah high ya, udah puncak. Lalu dia turun. Ini kalau kita lihat sinyalnya memang kurang bagus ya. Ini adalah high-nya, ini adalah low-nya, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Nah, sekarang dia berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Kita belum tahu dia mau break ke sana atau break ke bawah. 114 ini kalau dia turun di bawah 114 exit lah. Karena kalau dia nggak exit dia bisa turun ke bawah lagi ini. Kita lihat VPA Weekly BRMS, kita turun lagi. Oke. Aduh, strukturnya agak susah ya. Taruhlah ini akumulasi, dia naik ke atas, distribusi, marking down, dia akan mantul di zona akumulasi ini. Kalaupun turun, dia akan mantul di zona akumulasi lagi. Jadi sekarang dia sedang struktur kecil. Ini selling climax, auto resistance naik ke atas, distribusi, marking down, dan naik ke atas. Karena dia siklusnya seperti itu. Sayangnya di sini volumenya sejak Oktober dia tidak ada signifikan. Turun, tapi volumenya tidak signifikan ya. Itulah the weekly-nya ya. Kalau dia turun dengan volume yang meningkat, itu baru berbahaya oleh kita. Kita lihat lagi di daily, terpaksa main cepat lah kalau BRMS ini. VPA BRMS. Karena volumenya tidak ada indikasi dia akan signifikan. Oke, kita lihat di time frame daily, VPA sinyalnya tidak ada. Lalu volumenya di atas rata-rata, penutupan hari Jumat. Kita baca, ini karena sudah terbentuk ini adalah high, anggaplah ini adalah high-nya, ini adalah low-nya. Low terhadap high, dia membentuk lower low. Low terhadap high, membentuk lower low. Bottoming di sini ya. 1, 2, 3, selling climax, auto reaction, secondary test, dia test stop loss hunter, dia naik. Ini tricky ya. Ini mungkin the best time for buying. Ini mungkin second chance to buy. Atau ini the best time for buying, second chance to buy. Jadi masih panjang dia terjadi di sana. Ya, kita lihat paling ujung, low, high, low. Nah, untuk agresif stop loss 143 menjadi 141. Karena 143 harus dikurangi 2 tick untuk anti stop loss seperti ini ya. Jadi kalaupun kita agresif Bapak Ibu, dia turun kita bisa buy di sini, stop lossnya kelihatan di 141 ya. Kalau close di bawah 141 exit saja dulu lah. Kalau mau konservatif pakai chart weekly tadi, ya kalau dia close di 136 exit ya, gitu. Sekarang kita lihat dengan VBP BRMS. Dia bertarung di zona supply and demand. Kalau lihat zonanya sebesar ini, ya. Kalau lihat lebih detail sebesar ini adalah supply and demand. Supply-nya di situ, demand-nya di situ. Kalau dia pun turun, di sini zona buy kita ya. Ini yang ada besar di sini adalah zona buy. Ini adalah buy on weakness. Kalau dia turun, biarkan sampai sini kita buy. Mudah-mudahan dia tidak sampai jebol. Target bisa di sini Bapak Ibu 210, tapi di sini banyak supply-nya. Kita lihat mana sell mother candle ini ada. Kalau untuk jangka pendek Bapak Ibu, ini ada candle, ini ada supply. Jadi mencari target itu kita cari ada nggak sell mother candle, ada nggak supply-nya gitu. Jadi zona-zona itu menjadi target jual. Oke, itulah. Kita lihat foreign flow with BRMS. Ini percaya tidak percaya, tekanan lagi the Fed begini, enggak sentimen kurang bagus dari sentimen Fed, asingnya pada keluar, ya pengaruh juga lah. Ini lihat Bapak Ibu, asingnya keluar terus, ini keluar terus. Cuman kemarin memang ada asing masuk, walaupun masuknya makin lama makin menurun ya. Asing masuk 5,32 miliar hari Jumat kemarin, dalam 5 hari asing di BRMS ada 10,8 miliar, dalam 20 hari asingnya 9,6 miliar. Tetapi dalam 60 hari itu sekitar 3 bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai di sini kalau kita lihat asingnya sampai 60 hari, sampai di sini kita lihat asingnya tuh 48 miliar. Jadi kalau kita lihat asingnya memang banyak keluar di sini. Dalam sehari kita mundur 5 bulan ke belakang, dia 152 net sell. Karena hari trading dalam sebulan kan 20 hari ya. 1 minggu kan 5 hari trading. Jadi
dia masih bermain-main di sinilah faktanya gitu. Tinggal atur-atur kalau buy RMS ini kalau punya mau buy on weakness, Bapak Ibu atur loadnya ya, stop loss jangan lupa. Karena kalau lihat time frame untuk struktur wake off yang tingginya, monthly-nya dia bisa turun lagi. Mana tadi? Ya ini ya, kalau dia jebol 114 ini bisa turun lagi kembali ke demand zone ini. Oke, terakhir kita lihat MDKA. MDKA juga mungkin metal-metalan. Kita lihat alert MDKA. Jadi MDKA ini Merdeka Cooper ini saya malah masuknya di Merdeka baterainya ya. Mulai doanya sih semoga turun. Order saya belum temakan semua. Cuman posisi beli kemarin udah positif saya lihat. MDKA kita lihat fresh dia Bapak Ibu karena sebelumnya ada 1 bulan jauh di bawahnya tanggal 4 bulan 4 hingga tanggal 28 Mei dia ada alert kembali. Kita lihat Speedo MDKA fear dia ya berarti memang tekanannya ada cukup besar fear di MDKA berarti supply-nya lebih besar daripada demand. Karena kita kan sebenarnya kita itu mau mengikuti aja. Kalau ada pemain besar, fund manager atau bandar besar masuk, tentu dia berada di zona grid, tentu demand lebih besar supply, maka kita masuk di sana. Tapi kalau memang dia sudah extreme fear, nah kita bisa pakai strategi buy on weakness karena biasanya memancing demand besar untuk masuk. Teorinya silahkan tonton lah ini. Star MDK. Maka saya perlu sering melihat rotasi speedometer. MDK kalau kita lihat dia berputar-putar Bapak Ibu, artinya ini nggak jelas juga relatif terhadap composite dia, nggak punya tren kemana-mana. Kita lihat weekly-nya ya. Oh, weekly-nya punya bagus ya. Weekly-nya dia bergerak ke zona grid ya. Sebelumnya berada di sini habis panic terlebih dahulu, dia masuk ke hope. Jadi memang belinya seharusnya 2 bulan yang lalu Bapak Ibu MDK dia bergerak dari sinilah. Sekarang sudah masuk di grid, tapi kita cek dulu nanti di weekly-nya. VPA monthly MDKA, kita lihat struktur besarnya. Oke. Dalam perjalanan ini adalah fase akumulasi. Bapak Ibu, biasanya apapun itu nanti kalau kita lihat kecil ini ada accumulation ya. 2018, 2019, the best time for buying, second chance to buy. Dia akan bentuk low, high, high low, higher high, higher high, higher low. Ini adalah higher high, baru high low. Ini adalah higher high, ini high low, higher high, ini high low. Nah, berhenti sampai di sini, ini low terhadap high. Jadi, memang terjadi distribusi di sini. Ini adalah marking up. Jangan membeli saat dia sudah jauh marking up-nya. Distribusi, the best time for buying, ya second chance to buy kalau di monthly. Kalau main di weekly, terlalu besar, harusnya di weekly saja. Kita lihat sinyalnya tidak ada. Volumenya di atas rata-rata, tapi hijau, lumayan lah, spreadnya positif di atas rata-rata. Monthly-nya oke, nih Bapak Ibu, kalau lihat di bawah ini ada peningkatan. Kita turun ke weekly, VPA weekly MDKA. Sambil diketik ya Bapak Ibu. Nah, ini kelihatan ya wake up structure-nya. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Ya, ini menjadi the best time for buying. Salah. Nanti ini menjadi the best time for selling di daily. Ini adalah second chance to sell. Baru dia turun lagi. Ini redistribusi. Ini adalah marking down. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Jadi memang patternnya sudah terbentuk di saat dia redistribusi. Nah, ini selling climax authorization. Jadi untuk the best time for buying di weekly dia harus break dulu yang garis ini. Sebab di sini sudah terbentuk, ini adalah stopping volume, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low. Nah, ini dia mau membentuk. Sayangnya weekly ini kita candlenya sinyalnya double ini ya, double two bar reversal ya, two bar reversal dan volumenya tinggi pula. Jadi valid dia. Valid untuk turun. Jadi dia ngetes bisa jadi turun. Apalagi besok ada validasi candle merah minggu ya. Oke, nanggung dia. Kita lihat dengan VPA MDK. Kita lihat daily lah supaya jelas. Oke. Ya, sini ada semacam stop loss hunter ya atau spring. Kenapa?
karena pas dia turun volumenya besar, ini banyak yang kena stop loss atau apa, baru besoknya masuk lagi, baru naik ya, naik membentuk pattern. Ini marking up, distribusi, marking down, marking up lagi, dia coba break, dia turun. Nah, ini posisinya nanggung. Sinyalnya juga kalau di daily disebut effort to fall. Jadi dia coba menekan ke bawah, bearish sign. Nah, dia kalau besok satu candle merah membentuk new low, ini valid. Tapi syaratnya volumenya harus lebih besar daripada volume yang ini ya. Kalau enggak mungkin tekanannya. Jadi kalau kita mau beli yang ketinggalan, bisa beli di sini. Stop lossnya 2470. Jadi stop lossnya 2470 kurang 2 tick, 1 tick adalah 10, berarti stop loss dengan 2450 ya, mudah-mudahan tidak salah. Pokoknya 2 tick di bawah inilah kita mulai buy on weakness. Nah, stop loss pasti wajib pasang, karena kalau dia close bawah dia untuk high low, untuk new low lagi. Volumenya pertarungan antara supply and demand ya nggak jelas di sini. Mudah-mudahan besok volumenya kalaupun bearish, volumenya di bawah rata-rata. Mudah-mudahan. Saya nggak punya MDKA, malah saya nyolong-nyolongnya, maksudnya buy on weakness-nya, cari-cari harga diskonnya di Merdeka Baterai. Kita lihat VWP-nya, VWP Weekly MDKA. Oh iya, jadi dia memang sedang tertahan di demand zone, turun. Kalaupun dia sampai jebol, Bapak Ibu, ini ada demand lagi. Ini dia sekarang supply and demand. Dia ya kalau mau main di weekly tentu stop loss-nya bisa di sini ya, Bapak Ibu. Low, high, high, low, higher. Belum. Ya, mudah-mudahan di sini bisa stop loss-nya. Target kalau mau target tingginya ini ada sell mother candle. Ya, ini bisa juga target atas. Tapi kalau saya akan pilih di sini. Kenapa? Ini ada zona supply-nya. Jadi mungkin dia tembus sedikit, tiba sini akan keluar tuh orang-orang yang nyangkut. Kita lihat VBP. Kalau main agresif pakai daily ya. Kalau Bapak Ibu buka chartnya weekly itu terpaksa jangan agresif karena jaraknya jauh. Oke. Ya, kalau lihat ini berarti stop loss-nya di sinilah. Cuma nanggung ya Bapak Ibu, di bawahnya ada demand zone. Nggak main di weekly di sinilah. Karena di rotasi bintang daily-nya jelek sekali dia. Trennya nggak ada, tapi di weekly-nya ada trend up. Oke, kalau yang tapi kan tergantung style Bapak dan Ibu. Kalau style Bapak Ibu ini adalah low, adalah high, ya stop loss-nya harusnya di sini. Sebenarnya harus di sini, karena ini yang menahan untuk dia tidak turun ke atas, berarti 2 tick di bawahnya. Nanti cek aja pakai trading view atau apa. Sekarang Bapak Ibu lihat VP foreign flow, PIF MDK. Wah, hasilnya berikut ini adalah chart foreign flow dan outflow asingnya. Asingnya keluar, mau sahamnya naik turun, asingnya terus keluar. Ini sahamnya naik, asingnya keluar terus. Di sini sahamnya naik, ya ada naiklah sedikit. Tapi secara kumulatif kita lihat foreign flow di MDK hari terakhir dia keluar 44 miliar. Ini besar di sini candlenya ya. Dalam 5 hari 58 miliar masih tetap besar. Dalam 20 hari atau 8 minggu dia hampir 120 miliar. Dalam 60 hari 3 bulan 500 ya. Jadi 3 bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan Maret dia besar sekali. Oh, dalam 1 hari jauh lebih besar. Waduh, 1,4 triliun. Asingnya pantasnya dia tertekan dan bergeraknya berharapan lokal ini susah. Jadi itu dia Bapak Ibu foreign flow untuk MDK Cooper ini, faktanya asingnya keluar terus, tekanan terus ya. Walaupun mulai tidak sekeras lihat tren yang 3 bulan sebelumnya nih, tekanannya kuat sebang, ini merah semua. Di sini adalah hijau-hijau, udah ada yang masuk. Cuma perlu berhati-hati ya. Baik. Itu Bapak Ibu untuk weekly stock analysis saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Practice make perfect ya, saya sarankan banyak-banyak berlatih, karena tidak ada cara lain selain banyak berlatih untuk melakukan analisa saham. Jangan percaya jalan instan dan jalan singkat. Itu saja.
Semoga bermanfaat. Happy trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.